Halo, halo. Baik, pada saat malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita dalam surat Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau nggak ada bicara Roma 14. Kalau sudah dapat kita akan bercakap-cakap ya. 14 ayat 15. Kita akan membaca secara bergantian. Nanti ayat pertama dibacakan oleh laki-laki, ayat kedua perempuan, dan sampai ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang benar sumber kemenangan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih teman-teman. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, saya akan memberikan tema yaitu saling menopang di dalam Kristus. Amin. Karena sudah dikatakan haleluya, saya akan lanjut. Jadi dari ayat ini, jika teman-teman membaca di ayat sebelumnya, di situ dikatakan dalam perikopnya jangan memberi batu sandungan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Menurut saya kelemahan yang dimaksud di sini. Oke, terima kasih, itu sudah super sekali. Jadi di sini kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di situ diberikan salah satu contoh mengenai makanan. Jangan sampai ketika kita memakan sesuatu dan hal itu menjadi sandungan bagi orang lain, lebih baik kalau kita bisa makan. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ketika kita sudah tahu hal itu, bahwa apa yang kita lakukan itu memang membuat teman kita atau saudara kita menjadi lemah imannya atau menjadi lemah, lebih baik hal itu jangan kita lakukan, atau kita lakukan ketika orang tersebut tidak ada di tempat itu. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan jangan sampai menjadi sandungan atau membuat orang lain jatuh atau lemah terhadap apa yang kita lakukan. Jadi itu sebabnya kita yang kuat, yang sudah kuat main dalam Tuhan, kita harus mengerti hal itu. Ketika kita mengetahui hal itu, maka yang kita lakukan harus mengetahui, harus melakukan hal yang benar. Karena tadi kita sudah mengetahui hal yang demikian, maka lebih baik hal tersebut yang kita lakukan. Kita sebagai orang yang sudah mengenal Allah atau yang sudah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kita harus menerapkan hal seperti itu. Kenapa? Di ayat selanjutnya mengatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Jadi Kristus sendiri sudah memberikan teladan contoh bagi kita. Dia melakukan misi Allah datang ke dunia, yaitu untuk kepentingan kita manusia, bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi ini adalah salah satu contoh atau teladan yang dikatakan dalam Alkitab, bagaimana juga supaya kita melakukan hal-hal yang demikian. Artinya kalau bisa kita mengutamakan kepentingan orang lain dalam hal contoh yang sudah saya kasih tadi. Dan bukan hanya salah satu itu aja mengenai makanan, tidak. Tetapi dalam hal yang lainnya, kita juga bisa menerapkan hal yang demikian. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu. Atau
apa yang kita lakukan, tindakan kita pun kita harus mengerti bahwa apakah hal itu memang membuat nanti saudara saya, membuat saudara saya menjadi jatuh, membuat dia semakin lemah dan lain sebagainya. Lebih baik hal itu jangan kita lakukan ketika ada saudara kita yang mengalami seperti itu. Tetapi kita harus bijak dalam melakukan segala sesuatu sehingga kita dalam melakukan segala sesuatu tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Jadi kita yang sudah mengerti firman Allah, yang sudah memahami kebenaran Alkitab, kita harus bisa mengerti hal itu dan menerapkan hal-hal yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika firman Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan hal yang demikian, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan yang penting kepentingan kita sendiri tercukup, yang penting kita puas dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sebisa mungkin kita bisa menunjukkan hal-hal yang bisa kita bangun untuk kepentingan orang lain, sehingga dengan cara kita, tindakan kita atau hal-hal yang lain yang kita lakukan membuat orang lain atau saudara kita di tengah-tengah kita atau di manapun kita berada membuat mereka semakin maju atau semakin berkembang dan lain sebagainya. Terlebih dia semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu melalui renungan ini saya yakin dan percaya firman Tuhan bukan hal yang asing bagi kita, sudah sering dibaca oleh ini, mungkin sering baca Alkitab sudah. Nah, jadi tujuan dari hal ini kita lakukan lihat selanjutnya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ini merupakan suatu pelajaran bagi kita apa yang sudah terjadi. Aku sesuai dengan apa yang telah dikatakan kita harus menjadikan suatu pelajaran seperti contoh yang diberikan juga di ayat sebelumnya. Kita harus menjadikan pelajaran dan kita melakukan hal yang baik. Ketika kita sudah melakukan hal itu kurang baik atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang lebih baik kita jangan melakukan hal yang demikian. Dan dia melanjutkan di ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus. Nah, ini ujungnya dia, maksudnya bukan ujungnya sih, pusatnya itu jadi sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan. Jadi tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Dengan kita melakukan hal yang demikian saling membangun, maka dengan cara kita lakukan itu dengan saudara-saudara kita bisa berkembang bertumbuh dalam Tuhan. Maka dengan hal itu kita secara lanjut sama-sama membangun untuk menjadi orang yang memuliakan Allah. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa hal ini yang perlu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah mengenal Alkitab, apalagi sudah belajar teologi. Kita sudah sering membaca, mungkin sering membaca kita. Kalau saya mungkin selama ini jarang baca kita. Saya nggak tahu teman-teman. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita juga, apa yang memang seharusnya diajarkan Alkitab. Kita harus melakukan hal yang demikian. Dan saya akan baca dalam versi bahasa Nias mengatakan, begini menurut saya lebih tepat bagi saya. Jadi dalam bahasa Nias mengatakan, "Inna salat demi bahasa limi, wahyu walani amal baik Kristus." Jadi artinya teman-teman di sini, supaya kalian memiliki kesatuan hati dan satu suara memuliakan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu saja teman-teman perenungan pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan pujian satu kami.